Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan aturan pencacahan dan peluang. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal lainnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi. Dan sebelum kita mulai, kita juga berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini, baik dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran di bidang studi matematika, fisika, dan kimia. Dan terima kasih khusus buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Seseorang akan berpergian dari kota A menuju kota D melalui kota B atau kota C. Dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan, dan dari kota A ke kota C terdapat 3 jalan. Sementara itu dari kota B ke kota D terdapat 4 jalan, dan dari kota C ke kota D terdapat 2 jalan. Serta tidak ada jalan dari kota B ke kota C atau sebaliknya. Banyak cara yang dapat ditempuh seseorang tersebut menuju kota D dari kota A sama dengan titik-titik. Jadi untuk mengerjakan soal ini mungkin lebih gampang kalau kita membuat ilustrasinya supaya jelas bagaimana rute perjalanannya. Kita anggap di sini ada kota A menuju ke kota B. Karena dia pilihannya memakai kata atau, berarti kita bisa cabangkan dari rute A ke B, kemudian dari rute A ke C. Kemudian bisa menuju ke kota D. Yang kita perhatikan bahwa dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan. Jadi kita gambarkan seperti gini, 2 garis. Kemudian dari kota B ke kota D 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari kota A ke kota C ada 3 jalan, kita gambar 3 garis. Kemudian dari kota C ke kota D ada 2 jalan. Serta tidak ada jalan dari kota B ke C atau sebaliknya. Berarti di antara kota B dan C ini tidak dihubungkan dengan satu garis. Maka untuk mendapatkan rute perjalanannya, kita perhatikan untuk menuju A ke D, kita memiliki 2 pilihan jalur. Bisa dari A ke B, kita lanjutkan dengan B ke D, atau jalur dari A ke C, kita lanjutkan dengan jalur C ke D. Banyak perjalanan dari A ke B, ada 2 garis ya, berarti 2 cara. Dari B ke D ada 4 garis, 4 cara. Kita kalikan, kita dapat ternyata untuk menempuh A, B, D, kita mendapatkan 8 cara. A ke C 3 cara, C ke D 2 cara, totalnya 6 cara. Kita ingat bahwa di sini menggunakan kata atau, berarti kita jumlahkan. Jadi ada 8 dan 6 cara, kita peroleh 14 cara. Jadi jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Dari kota A ke kota B ada 5 rute jalan. Dari kota B ke kota C ada 7 rute jalan. Seorang hendak berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Banyaknya rute jalan yang dapat dipilih adalah, jadi rute A, C-nya itu adalah dari A menuju B dilanjutkan B menuju C. A ke B-nya ada 5 jalur, B ke C-nya 7 jalur, kita kalikan, kita peroleh 35 cara. Jadi untuk soal nomor 2 ini tidak ada kendala ya, tinggal kita kalikan banyaknya rute atau pilihan cara dari A ke B, kita kalikan dengan banyaknya pilihan cara dari B ke C. Totalnya itu 35 cara, kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah warung telepon terdapat 6 pesawat telepon. Jika Rani ingin menghubungi 3 orang teman yang berbeda, banyaknya cara Rani menghubungi teman-temannya menggunakan warung telepon di warung tersebut adalah titik-titik. Kita ilustrasikan di sini ada 3 orang teman. Dan kita memiliki 6 pesawat telepon. Berarti kita bisa memilih pesawat telepon satu ini untuk menghubungi ketiga teman kita, atau memilih pesawat telepon nomor 2 untuk menghubungi 3 teman. Jadi setiap pesawat telepon bisa menghubungi 3 kali, karena jumlah pesawat teleponnya adalah 6 dikalikan dengan jumlah teman yang ada yaitu 3, maka tinggal kita kalikan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi dia bisa menghubungi teman-temannya dengan menggunakan 18 cara. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari kumpulan angka 0, 1, 2, 3, dan 4 apabila tidak ada angka yang berulang adalah titik-titik. Dalam pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan penyusunan suatu bilangan, kita harus benar-benar memperhatikan
apakah angka-angka tersebut boleh digunakan berulang ataupun tidak boleh ada yang berulang. Dalam kasus soal ini adalah tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi dari angka ratusan yang akan kita bentuk, bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka, kita tuliskan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Kemudian untuk menyusun bilangan ratusan, yang perlu kita perhatikan bahwa angka depannya itu tidak boleh 0. Jadi kalau kita misalnya susun 1, 2, 3, itu kan berarti angkanya kan 123, angkanya ratusan. Tapi kalau kita gunakan angka 0 di depan, angka 0, 2, 3 itu dibaca sebagai 23. Dan 23 itu bukan angka ratusan, tetapi angka puluhan. Jadi tidak memenuhi apabila menggunakan angka 0 di depan. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa untuk kemungkinan angka di depan itu boleh angka 1, angka 2, angka 3, ataupun angka 4. Berarti ada 4 pilihan cara. Kemudian misalkan kita sudah menggunakan angka 4 di depan, angka 400 sekian. Ya. Berarti angka keduanya itu sudah boleh angka 0. Boleh angka 0, angka 1, angka 2, maupun angka 3. Angka 4 kita anggap sudah kita gunakan. Berarti di sini tersisa bahwa ada 4 pilihan cara. Kita gunakan satu lagi misalnya, maka akan tersisa 3 buah pilihan cara. Jadi tinggal kita kalikan 4 kali 4, 16, dikali 3, berarti 48. Kita peroleh jawabannya ada 48 bilangan angka ratusan yang tidak ada angka yang berulang. Jadi kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagas harus memilih 4 angka untuk PIN ATM miliknya. Setiap angka harus terdiri dari angka 0 sampai dengan 5. Banyak kemungkinan bilangan PIN yang dapat dipilih Bagas adalah titik-titik. Yang pertama kita perhatikan bahwa angka yang tersedia, bilangannya ya. Berarti boleh angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 6 pilihan angka untuk dipilih untuk membuat angka PIN tersebut. Kemudian PIN-nya terdiri dari 4 angka. Jadi kita gunakan garis 1, 2, 3, 4. Dalam mengerjakan soal ini kita pakai dulu logika kita. Apakah kalau kita membuat PIN, misalnya PIN untuk password handphone seperti itu, atau PIN untuk ATM, apakah kita ada larangan untuk menggunakan angka yang berulang? Misalnya kan kalau kita membuat password misalnya 8888 itu kan tidak ada masalah ya kan. Jadi artinya dalam penggunaan tombol pembuatan kode PIN seperti itu, kita boleh menggunakan angka tersebut berulang kali, boleh berulang. Dan untuk angka di depan, apakah diperbolehkan menggunakan angka 0? Seandainya kita dituntut untuk menyusun suatu bilangan, kita kan tidak boleh menggunakan angka 0 di depan. Tetapi untuk membuat suatu angka untuk kombinasi PIN, tentu saja kita diperbolehkan atau diizinkan menggunakan angka 0 di depan. Sehingga pilihannya adalah untuk angka di depan ini boleh dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Totalnya ada 6 pilihan. Dan kalau kita ulangi prosesnya, angkanya boleh berulang. Berarti nanti di pilihan kedua, di angka yang kedua juga ada 6 pilihan. Di tempat ketiga juga ada 6 pilihan. Dan di tempat terakhir juga ada 6 pilihan. Jadi tinggal kita kalikan 6 kali 6 kali 6 kali 6, sekian. Tapi karena kita perhatikan bahwa di pilihannya dalam bentuk perpangkatan, cukup kita tuliskan jawabannya sebagai 6 pangkat 4. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option D. Jadi demikian beberapa soal yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa membuat kamu lebih memahami dan mengerti bagaimana cara pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan aturan pencacahan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan tentunya sampai jumpa di pembahasan soal berikut.